Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi ridha matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama-tama marilah kita doakan guru agung kita, mudah-mudahan beliau dipanjangkan usia dunianya, diberikan kesehatan yang dari Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah karomah dan fadilahnya untuk kita semua. Bikaramul abawas qadasabas sir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para kiai, para ustadz, ustazah, para mubaligh, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abah selalu memberi contoh kepada kita. Sejak tahun saya di Talqin 2005, orang-orang yang mau ditalkin, yang ingin ditalkin itu biasanya setelah kita melaksanakan amaliyah, hikmah amaliyah dan adab amaliyah. Jadi amal ilmiahnya baru yang mau ditalkin, baru ditalkin. Itu yang dicontohkan Abah dari tahun 25 yang saya lihat sampai dengan 2013. Jadi kalau sudah bertakin, alhamdulillah rabbil alamin. Abah pernah bercerita di dalam hikmah ilmiahnya. Ketika itu Abah sedang di pesantren Suryalaya. Setiap hari setelah subuh beliau dari Sita Rasa ke Suryalaya menemani Abah Anom, guru agungnya. Pada saat itu siang hari beliau sedang duduk, tiba-tiba dia ketuk pintu madrasahnya guru agung Abah Anom. Tok tok tok. Ternyata di luar ada yang membawa makanan dan kue, gitu ya. Kemudian ingin disampaikan ke Abah Anom. Selanjutnya kuenya dibawa ke meja makan. Setelah itu disimpan. Kemudian Abah Anomnya datang, kemudian duduk dan kue itu dibagi-bagikan ke yang ada di situ. Kemudian ada Abah Awas waktu itu dan yang lainnya. Abah Awas setelah itu ada di hadapannya. Makanan itu tidak dimakan oleh Abah Awas sampai Abah Anom menyuruhnya makan. Walaupun di hadapannya ada makanan, tinggal gitu ya kalau kita. Tapi akhlaknya guru kita, guru agung Abah Awas tidak mau makan sampai guru agung Abah Anomnya menyuruh makan. Itu akhlaknya guru kita. Kalau sahabat gurunya belum disuruh, dia diam nanti. Padahal makan tinggal makan. Itu yang disampaikan Abah Awas beberapa waktu yang lalu. Ini hanya menyampaikan saja ya. Kemudian ada lagi hikmah ilmiah berkaitan dengan bulan Maulid. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah
واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. Ini yang dibacakan Abah Awas ketika saya masih ingat tahun 2009 di rumahnya Bogor Baru, Ibu Sari, Ibu Haja Sari. Kata Abah Awas, para pembalik selain di Suryalaya tasawuf, biasanya ini yang dibaca oleh para pembalik ketika maulid. Tapi sampai dengan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ada dalam pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang patut kita contoh. Orang balik hanya sampai dengan situ, ya. Padahal tulisan ayatnya. Apa yang dicontoh oleh kita sebagai umatnya? Suri tauladan Rasulullah SAW ayatnya dituliskan. Liman kana yarjullah, yaitu siapa saja yang ingin mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Maka contoh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wal yaumal akhirah. Beliau sangat yakin adanya hari kiamat. Siapa saja yang ingin selamat nanti di akhirat nanti, di yaumil kiamat nanti, contoh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa zakarallaha katsiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah yang sangat banyak. Banyak di mana? La ilaha illallah itu hanya sedikit, bisa baca. Dibatasi minimal 165 atau juga lebih. Tapi ada batasnya. Tapi yang mana? Zikir yang banyak dan tidak itu, yang tidak hitung, ini yang dah mati. Kita masuk toilet juga zikir hobi. Ini yang baca. Kita kerja, kita ngaji, dimanapun berada. Kapanpun berada, dalam kondisi apapun kita senantiasa berzikir. Zikir apa? Zikir khafi. Inilah yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa goblah tentang zikir yang ini. Tidak pernah goplah, tidak pernah lalai terhadap zikir ini. Siapa saja kata Abah Awas goplah, maka jadi setiap yang sudah ditakdir hatinya terus cabut terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak saja di dunia ini, zikir yang kita baca ini nanti di yaumil kiamat kata Abah Awas tidak akan hilang zikir ini. Sampai nanti pada saat kita nanti di padang mahsyar menunggu peradilan kita, menunggu sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Urutannya berapa? Sekarang umat manusia 7 miliar. Yang sudah meninggal dulu sampai Nabi Adam sampai sekarang kira-kira 7 miliar, ada 14 miliar. Kalau nanti panggilan kita yang ke-5 miliar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa tahun kita menunggunya di padang mahsyar nanti. Dan pada saat kalau sudah punya zikir yang ini, kita tetap zikir nanti di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka wajib masuk thariqat ini mempunyai zikir yang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka bersyukurlah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur ya apa? Ini bersyukur dalam hati kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Pak Maman suka 24 jam? Belum, makanya belum juga nggak pernah ingat. Saya terlupa sering, makanya selalu ingatan ini sebetulnya untuk mengingatkan sendiri. Ayo tuh zikir dimanapun berada.
dalam kerja, dalam kendaraan, dimanapun berada. Itu telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disampaikan Aba Awas waktu itu. Apa yang kira-kira untuk dicontoh untuk kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu saja. Ada suatu kisah dikisahkan ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sholatnya di Masjid Haram. Setiap subuh beliau pagi-pagi subuh-subuh sudah datang. Dan setiap itulah ada seorang Yahudi sudah menunggu beliau untuk meludahi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat masuk nanti ke Masjid Haram, ludah yang seorang Yahudi itu sudah disiapkan. Jadi pada saat masuk diludahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita diludahi? Pasti mungkin kita akan membalasnya. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu. Dalam hatinya, alhamdulillah, dibersihkan lagi, tidak apa-apa. Dan itu berlangsung lama, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, terus setiap masuk Masjid Haram diludahi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlaknya Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti kita. Karena apa? Ada zikirnya. Tapi suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke masjid, mau sholat subuh, tidak ada yang meludahi Rasulullah SAW. Setelah sholat subuh, bertanyalah kepada sahabat-sahabatnya, ya sahabatku, kemana yang suka meludahi saya? Coba cari informasi. Ternyata setelah cari informasi, orang yang sering meludahi Rasulullah SAW sedang sakit. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW membeli makanan-makanan yang akan dibawa untuk menjenguk orang yang senantiasa meludahi dirinya. Maka berangkatlah Rasulullah SAW ke Yahudi tersebut. Ketika diketuk ke rumah Yahudi, siapa itu? Muhammad. Itu orang Yahudi tersebut gemetar. Dia takut akan balas dendamnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ketika bertemu dengan Yahudi tersebut, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senyum dan memberikan makanan yang dibawanya. Yahudi itu terkejut, bagaimana mulianya akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap yang sudah dimusuhkan, membawa makanan kepada orang yang telah dianiaya. Nah, karena melihat akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Yahudi tersebut bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dia masuk Islam. Pertanyaannya, kira-kira kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu tegar? Para ulama tasawuf mentafsirkan ini, bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diludahi, Rasulullah tidak lihat yang meludahinya, tapi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh Yahudi ini untuk meludahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia tidak melihat makhluk, tapi melihat Khaliknya. Maka berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Itu karena hasil ada zina. Jadi dia tidak lihat makhluk, tapi langsung lihat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, kalau kita ada kesusahan apapun, jangan dituju, hanya kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan yang hari ini kita rasakan, kesusahan yang hari ini kita rasakan, bukan kemauan kita, tapi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur dan bersyukur karena kita masih bisa melihat. Banyak orang yang punya mata tapi tidak bisa dapat melihatnya karena dia buta. Banyak orang punya telinga, kita dapat alhamdulillah masih dapat mendengar.
Tapi banyak orang punya telinga, tidak bisa mendengar. Alhamdulillah kita masih punya dua kaki. Kita masih bisa melangkah ke sana kemari. Saya ini juga bisa, alhamdulillah, bisa ngaji. Banyak orang punya dua kaki, tidak bisa digerakkan. Maka oleh karena alhamdulillahirobbilalamin. Banyak punya kalbu, kita punya kalbu, tapi kalbu kita senantiasa ingat sama Allah Subhanahu. Ingat terus sama Allah Subhanahu. Maka oleh karena bersyukurlah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dijadikan muridnya guru agung ini hanya satu, untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti akan cuma digolongkan di hari kiamat cuma dua. Satu, hamba yang bersyukur, dan yang kedua, hamba yang kufur. Hamba yang syukur akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya hamba yang kufur akan dimasukkan ke neraka Jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan manfaatnya hikmah ilmiah yang disampaikan Al-Fakir ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berhidayah dan taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tetap menjalankan zikir ini di setiap waktu, setiap saat, dan setiap jantung kita melaksanakan zikir, ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi